menurut data yang ada, Bitcoin akan nyampe ke 100.000 dolar. Kok bisa? Pokoknya cuan terus. Akhirnya setelah sekian lama bisa update konten lagi dan update mengenai pasar kripto. Oke, sebelum sampai ke pembahasan utama, intinya dasar dari pemikiran di konten ini melanjutkan dari konten saya yang ada di kisaran 3 bulan yang lalu di akhir tahun 2022. Intinya ini di konten tanggal 2 Desember 2022 di sini ya. Saya melanjutkan ini, dasar berpikirnya seperti ini, dan teman-teman wajib cek dulu di konten yang ini dulu, karena saya hanya melanjutkan, tidak akan mengulangi pembahasan sebelumnya kenapa kok bisa seperti itu ya. Intinya kenapa kok bisa sampai dengan 100.000, dasar pemikirannya semuanya ada di konten yang ini untuk Bitcoin. Nah, intinya kita lanjut aja. Jadi untuk pertama kali untuk Bitcoin ada 3 periode waktu yang akan kita bahas di tahun 2014, 2018, dan 2022. Ini seperti itu, dan selanjutnya akan menjadi target di tahun kemudian di 2024 dan 2025. Tolak ukurnya sama, menggunakan metode Ichimoku ya. Intinya teman-teman cek dulu di konten yang tadi ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan. Jadi setelah upload konten tersebut, ternyata nih di BTC USD time frame-nya bulanan tepat, kebetulan tepat, karena itu tetap aja disclaimer on, hanya sebuah salah satu cara untuk menganalisa. Itu dengan metode tersebut telah terbentuk low-nya sementara di candle yang November 2022 itu kebetulan pas dan belum membentuk low terbaru. Titik terendahnya ada di sekitaran 15.480-an lah ya, kisaran itu tergantung marketnya pakai yang apa, Binance, Bitstamp, dan lain sebagainya. Kira-kira kisaran itu lowernya di candle November 2022 dan belum membentuk harga terendah terbaru. Intinya seperti itu. Dan sesuai prediksi, sekarang kita lanjutkan, kira-kira apakah ini marketnya bakalan langsung naik dan nggak turun lagi, cuma naik terus saja, atau andaikan naik membentuk harga tertinggi terbaru sementara dan akhirnya turun lagi, kira-kira turunnya bakalan lebih parah nggak sih dari kisaran 15.000-an tadi ya. Oke, kita sampai kepada periode 2014-2015, kita akan ngecek di periode ini kemungkinan setelah membuat titik terendah, itu titik terendah berikutnya akan sampai kemana ya. Intinya seperti itu untuk ngecek nanti kira-kira di yang saat sekarang itu prediksinya kalau ada turun lagi itu sampai ke titik mana, dilihat dari sejarah atau historis. Nah, di sini ini titik terendahnya ini ada di kisaran Bitcoin itu ada di kisaran 152 dolar. Dan titik terendah berikutnya itu terbentuknya di ini ya, di kisaran titik terendahnya ada 198, yang kira-kira berarti dari titik terendah yang ini itu sekitaran plus minus 25%. Kita patokannya dari ini untuk tahun periode ini ya. Jadi titik terendah berikutnya kemungkinan 25% lebih tinggi daripada titik terendah sebelumnya. Next di 2018, ingat sekali lagi kenapa kok tahun-tahun ini, teman-teman cek di konten yang sebelumnya ya. Di awal video ini sudah saya jelaskan. Terus di bagian 2018 itu titik terendahnya ada di sini. Ya. Di sini dengan nilai sekitaran 3.474 atau mungkin kalau dibulatin 3.500-an aja. Nah, terus koreksi yang kedua, nah ini sempat naik di sini naik dan akhirnya turun lagi di sini. Nah, mungkin kalau yang ini bisa pakai metode menggunakan Fibonacci seperti ini. Kita ambil dari titik tertinggi sebelumnya ke titik terendah di sini, dan hasilnya adalah di kisaran ini, titik 0,236 dari Fibo. Atau kalau misalnya dengan metode seperti tadi, terendahnya ada di sini, ini ada di titik terendahnya di 3.120-an, dan di sini ada di kisaran
3.850-an. Kalau dihitung dari sisi tadi, kurang lebih juga mirip dengan sebelumnya ya. 25% dari titik terendah sebelumnya. Jadi ini koreksinya adalah sekitaran plus minus 25% dari titik terendah sebelumnya. Ini karena mirip-mirip 2014 dan 2018 ini ya, periode ini kita coba terapkan di kondisi sekarang. Nah, kondisi yang sekarang, andai titik terendahnya nggak tertembus ya, di kisaran ini ya, pakai yang ini ada di 15.480-an, atau saya bulatkan aja di 15.500. Kalau misalnya terjadi koreksi lagi dan metodenya mirip dengan sebelumnya, pergerakannya mirip dengan sebelumnya, maka ada kemungkinan koreksinya itu sekitaran 25% lebih tinggi dari nilai 15.500-an ini. Atau kurang lebih kalau misalnya dikira-kira itu ada di kisaran 18.000 sampai dengan 19.000 untuk titik koreksi yang kemungkinan terjadi di sini ya, di kedepannya. Intinya seperti itu untuk kondisi sekarang dengan metode history repeat itself ya, sejarah mungkin berulang kembali, maka ada kemungkinan mungkin kalau ini naik lagi bisa jadi titik koreksi berikutnya kalau ada turun lagi, tentu saja dengan berita-berita yang mungkin akan beredar, karena berita itu juga penting ya, sangat penting malah. Tapi di sini saya batasin pembahasannya hanya dari segi analisa teknikal dulu. Ini seperti itu. 18.000 sampai dengan 19.000 untuk titik koreksi Bitcoin menggunakan metode cocokmologi dari sejarah yang mungkin berulang. Nah, untuk melengkapi dari gambar ini kita bisa pakai ini. Untuk format dari 2014, 2018, dan 2022 kita akan lihat dari segi MA, pergerakan harga, titik supportnya bagaimana. Nah, ini yang tadi ya. Jadi setelah ada koreksi kita akan lihat di sini harganya tertahan di MA saat itu adalah hijau, MA 50 karena MA sebelumnya belum terbentuk ya. Harga ditahan di MA 50 ini dan akhirnya bergerak naik. Next kita lanjut di 2018. Di 2018 di sini sama juga, kebetulan MA 50-nya ini juga menjadi titik support yang sangat kuat. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Dan akhirnya setelah ada koreksi lagi, teman-teman juga bisa melihat itu pun juga menjadi support yang kuat MA 50. Kalau kita maju lagi ke era sekarang, di sini teman-teman bisa melihat kalau sudah mulai terbentuk MA 100 ya. MA 100 yang mungkin menurut saya ke depannya bisa menjadi titik support yang cukup kuat juga untuk BTC USD di time frame bulanan. Kita akan tahu nantinya gambarannya seperti apa, kita tunggu aja. Nah, dan yang paling menarik adalah mengenai target dari harganya. Dengan metode seperti ini, target harga dari Bitcoin ini seperti apa sih? Kenapa kok bisa sampai dengan 100.000 bahkan lebih melewati? Dan itu proyeksinya di tahun berapa? Kira-kira kurang lebih di tahun berapa? Nah, dengan metode Ichimoku yang saya pakai sebelumnya, ini sebetulnya waktu itu ya, teman-teman cek di konten sebelumnya, itu setelah ada ini gambaran seperti ini, itu gambarannya proses recovery-nya sekitaran 19 sampai 20 bulan. Sampai ini Tenkan Kijun ini menjadi golden cross, biru di atas merah. Nah, 19 sampai 20 bulan itu kira-kira itu akan ada di kira-kira Februari atau Maret 2024. Kisarannya ya, Februari sampai dengan Maret 2024. Apakah itu all time high? Enggak. Itu adalah proses sampai terjadinya ini biru di atas merah lagi, golden cross. Yang artinya kalau golden cross di situ, teman-teman bisa ngeliat di sini ya. Golden cross kalau sampai Tenkan dan Kijun golden cross itu kenaikannya nggak main-main. Nah, di Februari sampai dengan Maret, sekali lagi disclaimer on, menggunakan metode ini ya, Ichimoku dan metode cocokmologi dengan sejarah, data dari sejarah. Maka di bulan Februari dan Maret 2024 ini akan golden cross dan mulai merangkak naik. Sekali lagi disclaimer on, resiko ditanggung penumpang. Semenjak Februari dan Maret itu golden cross dan naik lagi, dengan metode ini kita cocokkan lagi
Sebelumnya Ichimoku-nya saya hapus dulu. Nah, kita cocok-cocokan lagi di sini. Di titik tertinggi di akhir 2013 itu di kisaran 1163 dan titik tertingginya ada di sini. Desember 2017 alias kurang lebih 4 tahun setelahnya. Catat ya, 4 tahun. Nah, dengan membandingkan dari ini titik-titik tertinggi ini di November 2013 dan 4 tahun kemudian di akhir 2017, itu perbedaannya adalah ini keterkaitan dengan metode sebelumnya ya, mengukur ketinggian untuk dipraktekkan di saat sekarang. Itu dari titik tertinggi itu perbedaannya adalah plus sekitar 1580-an persen kala itu. Nah, oke, 4 tahun kemudian kita bandingin di titik tertinggi 2017, akhir 2017, dan 4 tahun kemudian secara tidak sengaja atau mungkin kebetulan banget 4 tahun kemudian juga membentuk all time high juga di kisaran 69.000, dan kenaikannya dibanding dengan 4 tahun sebelumnya adalah sekitaran 250%. Setelah sekian sebelumnya 1500%, sekarang agak menyusut ya, all time high-nya 250%. 1500 ke 250%. Kalau kita bandingin dari tahun 2013, 2017, dan 2021 masing-masing di akhir tahun itu semua ya, itu ketika mencapai breakout dari 1500 ke 250%, itu berarti hanya tinggal 1/6-nya. Andai misalnya tahun ini turun lagi, breakoutnya cuma 1/6-nya lagi, jadi cuma dari ini 1/6 dari 250%. Dan terjadinya juga sama 4 tahunan lagi. Berarti setelah ini di 1 November November 2021 gitu aja, ada kemungkinan di akhir tahun 2025, entah itu November, entah itu Desember, kalau polanya berulang, barangkali di bulan itu di akhir tahun 2025 akan membentuk new all time high. Sekali lagi kita pakai yang perkiraan terendahnya aja, hanya 1/6 dari 4 tahun sebelumnya. Kita cek ya, 1/6 dari 250%, itu berarti kurang lebih kisarannya sekitaran 40% lah ya, atau kita bisa mungkin buletin antara 40% sampai dengan 50%. 40 sampai dengan 50% dari titik tertingginya di sini kisaran 69.000, atau kita buletin ke 70.000 ya biar gampang hitungnya, maka kurang lebih titik itu ada di kisaran ya, kisaran 100.000 dolar. Dan kalau kita kembali pas-pasin aja pakai dengan Fibonacci seperti ini, tarian seperti ini ya, di time frame bulanan sekali lagi Bitcoin, maka kita akan melihat di titik 1.618 itu ada di kisaran memang 100.000 US dollar. Itu adalah satu titik minimal, target minimal ya, 1/6 dari kenaikan 4 tahun sebelumnya yang cuma 250. Jadi 1.500-an ke 250%, dan yang sekarang di kira-kira aja 1/6-nya lagi, jadi kurang lebih targetnya di 100.000. Tapi kalau kita pakai yang 250% kenaikannya 4 tahun sebelumnya, 2021 tadi, maka ada kemungkinan naiknya ya berarti di atas 150 dolar, itu jelas. Atau mau pakai yang 1.500%, berarti sudah tembus 1 jutaan dolar untuk harga Bitcoin. Sekali lagi kesimpulannya adalah dari cocokmologi sejarah ya, yang mungkin berulang kembali. Disclaimer on, resiko ditanggung penumpang. Pada bulan sekitaran Februari-Maret 2024 akan terjadi, ini rangkuman ya, akan terjadi golden cross antara Tenkan dan Kijun yang ada indikasi long bull. Dan itu awal mula dari target di akhir 2025 nyampe ke kisaran minimal 100.000 dolar. Itu adalah dasar berpikirnya. Sekali lagi, ini adalah salah satu analisa yang belum memasukkan berita di dalamnya. Teman-teman tetap wajib ikutin berita seputar kripto atau kebijakan ekonomi yang akan muncul dan penting banget, yang sangat bisa mempengaruhi dunia kripto. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.